Terobos aja. Macam full. Oke, selamat pagi buat para petani kakao. Jadi hari ini adalah kita melakukan proses tahapan penebangan pohon lokal yang masih ada di lahan perkebunan kami. Jadi pada hari ini ada beberapa teman-teman yang sudah kami libatkan dalam pembersihan lahan. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan pembersihan atau penebangan pohon kakao yang masih berdiri utuh ini. Tujuannya untuk melakukan tanaman replanting. Jadi teman-teman ikuti terus kegiatan kami pada kesempatan ini. Jadi nanti akan saya jelaskan konsep bagaimana nanti kedepannya yang akan kita lakukan di lahan kakao yang akan kita buat ini. Jadi target kita adalah menjadikan suatu tempat agrowisata tanaman perkebunan kakao di tengah perkampungan. Jadi kebun ini akan kita sulap menjadi salah satu kebun yang bernilai dan bisa menjadikan sesuatu yang daya tarik untuk teman-teman petani untuk datang. Jadi nanti di warkop bisa untuk diskusi, di belakang bisa melihat berbagai macam tanaman kakao. Jadi oke, nanti kita akan lihat video selanjutnya sambil akan saya jelaskan. Terima kasih. Teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit seperti apa nanti konsep yang akan kita bangun kebun kakao ini. Jadi ada beberapa klon nanti yang akan kita kembangkan di lahan yang masih kelihatan kumuh ini, yang masih kelihatan rimbun, karena memang kita baru mulai tahap penebangan pohon induk atau pohon yang sudah dilakukan rehabilitasi sambung samping, namun kondisinya sudah tua dan sudah tidak produktif lagi. Jadi pada kesempatan ini kami memanggil atau melakukan kerjasama kelompok. Jadi pada kesempatan ini teman-teman kita lihat melakukan proses penebangan untuk tahap berikutnya. Jadi berikutnya kita akan lakukan proses setelah pembersihan lahan ini, kita akan melakukan kegiatan pengajiran. Jadi proses pengajiran itu kita akan melakukan pengukuran berapa jarak tanam yang akan kita berikan pada lahan yang masih kategori sempit dan sederhana ini. Jadi ukuran kebun ini sekitar 0,25 hektar, dan ada beberapa tantangan nanti akan kami hadapi terutama pada saat pengajiran, yaitu karena di lahan ini terlalu cukup banyak tanaman lain. Nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa tanaman seperti di gambar ini, seperti yang kita lihat ada beberapa tanaman langsat, ada beberapa tanaman pohon kelapa dan komoditi yang lain. Jadi nanti kita akan kurangi. Jadi mungkin sehari ini kita lihat beberapa tanaman langsat ini jaraknya terlalu mepet. Nanti kita akan kurangi beberapa pohon untuk menghindari terlalu tebal pohon pelindung atau pohon penaung. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, kita akan lihat proses pengajiran. Jadi namun pada kesempatan ini kita akan lihat teman-teman melakukan proses penebangan secara tradisional atau secara manual. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan mesin atau dalam hal ini mesin senso. Jadi kita cukup menggunakan secara tradisional atau menggunakan tangan. Oke teman-teman, silahkan menyaksikan kegiatan penebangan hari ini.
Oke teman-teman, jadi kita lihat kondisi batang, silahkan di ke bawah. Teman-teman kita lihat ini kondisi batangnya, bahwa menandakan sudah tidak produktif lagi, sumut. Jadi kita lihat sudah pecah-pecah batangnya, dan juga kita lihat dari atas kondisi buah sudah hitam. Jadi ini terbukti bahwa penyebaran penyakit di kebun ini sangat luar biasa. Jadi kenapa kita melakukan replanting, karena susah untuk dikendalikan lagi, dan memang kondisi batangnya sudah tidak produktif. Ini seperti ini kita lihat, ini kondisi buah yang kena busuk buah ini kita lihat, dan ini juga kita lihat, teman-teman bisa lihat ke sini. Yuk ke arah ke sini, kita lihat ini kondisi batangnya sudah pecah dan rusak. Ini kita lihat, ini sudah menandakan sudah tidak produktif lagi, dan sudah memang layaklah untuk kita lakukan rehabilitasi. Jadi ini seperti ini, teman-teman bisa lihat ini gambar kondisi buah yang terserang busuk buah. Jadi ini memang luar biasa, penyebaran busuk buah di tempat kami sangat tinggi, sehingga kita melakukan untuk rehab betul-betul untuk menetralkan kebun ini. Ini kita lihat dari atas ke bawah, buah sangat hitam, dan itu sangat luar biasa mengganggu untuk kita. Dan ini teman-teman bisa kita lihat ke sini juga. Ini luar biasa teknik yang dilakukan oleh orang tua kami. Ini kan masih kakao adalah yang betul-betul ditanam oleh orang tua kami. Kita lihat berbagai macam inovasi yang dilakukan untuk menopang tanaman ini sehingga untuk masih bertahan. Tapi kita lihat memang dipaksakan lagi tidak mungkin, karena kondisi batang sudah rusak parah dan layak untuk dilakukan rehabilitasi. Seperti ini kita lihat sudah rusak. Nah ini menunjukkan bahwa kondisi ya ini seperti ini. Ini juga sudah semut, sudah semut ini sudah betul-betul melakukan kembang biak di tanaman ini. Dan memang luar biasa penyebaran semut busuk di sini sangat tinggi. Dan ini kita lihat juga ada sejenis jamur, atau ini namanya bisa kita lihat ini. Jadi dia ini penyebarannya sangat tinggi ketika musim penghujan. Jadi ini penyebaran ini lumut penyebarannya sangat tinggi ketika memasuki musim hujan. Tapi ketika dia musim kemarau, maka dia akan sedikit akan mati. Ini juga sejenis epipits. Sebenarnya banyak juga yang bisa menjadi anggrek seperti itu. Oke. Untuk menjadi tanaman hias dan ada nilai estetika ketika kita menanam di sekitar rumah kita, ada keindahan yang tersendiri atau ada kepuasan tersendiri, khususnya para ibu-ibu pecinta bunga. Jadi janganlah terlalu memaksakan kehendak untuk mencari bunga, karena kasihan suami ibu-ibu ya, karena perjuangannya butuh proses. Oke. Phytophthora palmipora. Jadi ini sejenis buah yang sudah terserang dengan busuk buah. Jadi cara penyebarannya ini sangat cepat ketika musim hujan atau kondisi kelembaban tinggi. Jadi ketika dia masih ada di atas, penyebarannya dia akan seperti ini. Kita lihat. Ini asalnya. Lihat teman-teman. Dia ketika kita pegang ini dan kita memegang ini, maka dia penyebarannya pindah di sini. Sama dengan kalau ada serangga di sini hinggap atau dia lewat, dia akan pindah di sini, maka penyebarannya bisa melalui serangga juga, angin maupun percikan air. Jadi sangat luar biasa penyebaran busuk buah di tempat ini sangat tinggi. Coba kita bisa lihat buahnya seperti apa. Nah, teman-teman, kita tidak rekomendasikan ya melakukan pembelahan buah seperti ini. Cuman kondisi buahnya memang sudah terserang dengan penyakit sehingga kita melakukan pembelahan secara asalan. Jadi ini tidak direkomendasikan ya. Nah, ini kita lihat di dalamnya ya. Di kondisi ininya. Ya. Oke. Nih kalau kita lihat di dalamnya, maka dia seperti ini, rusak. Oke, kelihatan ya. Jadi cukup sekian mungkin pada hari ini. Saya sedikit melakukan review tahapan atau proses
pembersihan lahan atau penebangan pohon kakao untuk persiapan replanting. Jadi kalau teman-teman butuh sedikit request tentang tahapan-tahapan proses replanting, nanti bisa cantumkan di bawah di kolom komentar. Mohon maaf, tadi iklan ada sedikit sesuatu tentang tahapan reklame. Tahapan. Kembali lagi kawan-kawan para petani kakao, yang baik petani milenial ataupun petani yang sudah tidak milenial lagi tapi jiwanya masih milenial. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita ataupun sedikit pemaparan saya tentang proses tahapan replanting dalam fase pembersihan lahan atau penebangan pohon kakao. Ketika teman-teman membutuhkan sedikit pencerahan atau tahapan-tahapan proses replanting, silahkan cantumkan di kolom komentar. Nanti kita akan menanggapi review tentang replanting, seperti apa tahapan-tahapannya dan tahapan apa saja yang teman-teman butuhkan. Mungkin itu saja kalau dari saya pribadi dan teman-teman yang terlibat dalam proses kegiatan hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas support teman-teman. Silahkan share, subscribe channel kami untuk lebih berkembang dan lebih kreatif lagi. Jadi harapan kami khususnya yang terlibat dalam kru atau tim Pondre Creative Home lebih punya nilai kreativitas tinggi dan bisa mengangkat berbagai macam kegiatan sosial, lingkungan, budaya, dan pertanian dan perkebunan di sekitar wilayah kami. Nanti juga kita akan melebarkan sayap di luar daerah, bukan hanya di daerah kami, tapi konsen atau fokus kami lebih terfokus dulu di wilayah yang lebih sempit, itu asal kami, mengangkat berbagai macam aspek budaya, sosial, pertanian, dan perkebunan. Oke, mungkin itu saja. Komen, subscribe, dan like, serta share sebanyak-banyaknya, karena itu semua gratis. Ketika teman-teman tidak punya paket, silahkan datang ke tempat kami. Kami menyediakan wifi, tapi dengan catatan beli kopi ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.